Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adireakta, kali ini kita akan membahas soal kasus 1 AKSK UTS tahun 2020 ya. Jadi, kalau di kasus 2 itu kita menguji asersi transaksi, kalau di sini asersi tentang saldo, yaitu tentang piutang utamanya. Jadi di sini kita langsung ke soalnya ya. Dari kasus yang diuraikan, kita disuruh untuk menyebutkan, jadi menyebutkan aja ya di sini sebenarnya. Jadi kayak nggak usah dijelasin terlalu detail juga nggak apa-apa, biar nggak memakan waktu, karena di kasus lainnya, maksudnya di soal selanjutnya itu lebih harus dijabarnya itu ada gitu daripada ini gitu. Jadi kita kalau udah disuruh menyebutkan ya udah sebutkan aja asasi manajemen dan tujuan yang relevan gitu. Jadi kalau yang kemarin di soal kasus 2 itu kan itu ya kita disuruhnya itu apa sih program audit yang dilakuin. Nah, kalau di sini itu apa sih tujuan dan asersi manajemen dan tujuan audit yang relevan sama program audit yang udah dijabarin di kasus ini gitu. Jadi program auditnya udah ada di sini. Kita tinggal menganalisis gitu. Nah, nomor 2 kita disuruh untuk mengajukan jurnal koreksi atau reklasifikasi atau disebut sebagai pare gitu. Jadi nanti kita kan harus menganalisis ini kan data-data yang udah disajikan, program auditnya apa aja. Nah, ternyata di situ ada temuan. Nah, temuan tersebut nanti kita usulkan jurnal koreksinya di sini. Terus habis itu yang ketiga kita disuruh untuk mengisi schedule utamanya atau lead schedule-nya di indeks E kalau di sini itu. Jadi ini ya indeksnya E. Nanti kita bisa tahu summary-nya setelah kita audit itu sebenarnya berapa. Gitu. Intinya di situ kan. Nah, sekarang kita langsung aja. Intinya di sini kan ada suatu KAP Gemina City yang dia itu mengaudit PT Usaha Jaya. Yang penting lagi kita harus tahu periodenya itu berakhir di 30 September 2020 gitu. Terus habis itu di sini ada keterangan lagi bahwa ada sebuah metode konfirmasi yang dilakukan. Jadi ada program apa itu untuk mengauditnya itu biasanya utamanya untuk piutang itu konfirmasi ya. Konfirmasi ke customer atau pihak ketiga intinya, karena biasanya di TM sebelumnya kan kita udah belajar kalau misalnya ada tentang kevalidan bukti eksternal itu bisa lebih andal daripada pihak internal gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau yang pihak internal itu juga bisa lebih andal kalau pengendalian internalnya itu emang tinggi gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau konfirmasi itu bisa aja bias kayak gitu. Jadi intinya kan ya itu harus dilakuin gitu untuk mengasersi si piutang ini. Nah, terus habis itu konfirmasi ini nggak dilakuin ke semua piutangnya itu enggak. Jadi ada yang material itu yang tapi itu harus dilakukan konfirmasi. Nah, di sini yang materialnya itu adalah saldo yang lebih dari 100 juta itu bakal dilakuin konfirmasi. Oke, langsung lagi lanjut ke nomor 1 ini ada sebuah data tentang laporan keuangan parsial, berarti neracanya ya. Di sini piutang usahanya berapa, afdanya berapa, piutang lain-lainnya berapa. Nah, dari sini nanti kita bisa ngelihat penjabarannya piutang usaha itu dari mana aja, afdanya itu pembentukannya dari mana aja gitu. Itu dijabarin di nomor selanjutnya, yaitu nomor 2 ada listing piutang usahanya. Biasanya di buku besar pembantunya itu kelihatan ini tuh piutang usahanya itu dari mana aja. Nah, di sini itu ada dari IMBT, IMK, IMD, IMBB, sama piutang kepada karyawan dan direksi, dan piutang lainnya yang saldonya lebih dari kurang dari 100 juta gitu. Nah, di sini kita bisa menganalisis kan, maksudnya kita kelihatan kan kalau ada yang salah klasifikasi gitu. Jadi kayak kalau penjualan kemarin kita bisa melihat ini tuh penjualan dari mana aja, dari pihak klien mana aja. Kalau misalnya ada penjualan tentang aset tetap, nah itu seharusnya nggak dimasukkan ke sales revenue gitu kan. Nah, sekarang kita ke piutang. Nah, piutang kepada karyawan dan direksi itu harusnya nggak dimasukin ke piutang usaha, karena piutang usaha itu kan berkaitan dengan penjualan utamanya kan. Nah, kalau kepada karyawan dan direksi ini lebih tepat kemana? Ke piutang lain-lain. Nah, dari sini kita bisa mencatat ke schedule utamanya, ditemukan adanya klasifikasi akun yang tidak tepat pada piutang karyawan dan direksi yang seharusnya merupakan piutang lain-lain, sehingga perlu direklasifikasi. Nah, dari sini kita bisa masuk ke nomor 2, menjawab nomor 2. Usulan apa yang kita lakukan, yaitu
nih reklasifikasi piutang kepada karyawan. Berarti kan AR-nya harus dikredit karena itu tuh harusnya nggak masuk AR. Terus habis itu kita munculin other receivable atau piutang lain-lainnya sejumlah 101.000 gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi ya. Di nomor 3, tadi kan udah listing rincian tentang piutang usahanya. Sekarang rincian tentang pembentukan AFDA-nya di nomor 3, yaitu AFDA-nya sejumlah 30.000 ini tuh dari mana gitu. Nah, ternyata 30.000 itu dari 25.000 yang merupakan pembentukan AFDA dari IMBB dan 5.000-nya dari piutang usaha lainnya gitu. Nah, terus habis itu di nomor selanjutnya kita dikasih data konfirmasi intinya program auditnya gitu. Nah, di sini yang nomor 4 program auditnya itu melakukan konfirmasi dari MBT menyebutkan bahwa saldo hutang mereka per 30 September 2020 sebesar 850 disertai penjelasan bahwa 5 Oktober 2020 telah melakukan pembayaran 70.000. Nah, sekarang berarti kan kita bisa lihat kan ada perbedaan nilai antara yang ada di listing tadi itu kan harusnya 930, tapi di sini setelah dikonfirmasi itu 850, tapi ada tambahan lagi bahwa ternyata udah ada yang dibayar sejumlah 70.000, tapi lebih dari periode laporannya yang tadi 30 September. Jadi kan di sini harusnya 70.000 itu tetap masuk kan. Tapi kan berarti kalau 70.000 tambah 850 itu kan 920 gitu kan. Masih nggak sesuai kan sama yang ada di listing. Nah, ternyata di sini ada keterangan lagi bahwa ada potongan penjualan atau diskon sebesar 10.000 sesuai dengan nota kredit pada PT Usaha Jaya tanggal 28 September 2020. Nah, ini kan jadi concern kan karena dia ngomong kalau ini tuh masih masuk ke periodenya kita yaitu 28 September 2020. Nah, atas perbedaan nilai tersebut, berarti kan kita harus melakukan tindak lanjutnya. Nah, di sini di nomor 5 itu ada tindak lanjutnya tentang perbedaan nilai dari 10.000 ini. Berarti kan kita di sini juga mengecek completeness-nya kan, kelengkapannya kan. Makanya di nomor 1 ini kita bisa lihat kelengkapan yang kita uji yaitu pada nomor 5 bahwa tadi kita itu ada yang beda nilai 10.000, kayaknya ada yang belum dicatat nih 10.000 karena di neraca kan nggak ada tuh 10.000 diskonnya gitu. Nah, terus dilakukan tindak lanjut. Dia melakukan inquiry atau wawancara ke PW atau intinya ke internal perusahaannya, ke manajer akuntansinya klien bahwa ternyata iya emang ada nota kredit kepada IMBT tanggal 28 September 2020 yang menyebutkan potongan sebesar 10.000 yang lupa dibukukan. Nah, dari sini kan kita bisa melihat kalau auditor itu menemukan sebuah temuan gitu, yaitu ada yang kurang catat kelengkapannya, completeness-nya ada yang belum dicatat intinya gitu kan. Berarti di sini kita bisa mencatat di schedule utamanya ditemukan adanya potongan penjualan senilai 10.000 sesuai nota kredit kepada IMBT yang belum dibukukan. Nah, kita langsung ke nomor 2. Apa yang harus kita usulkan jurnal parenya gitu. Berarti kan di sini kita bisa menambahkan sales diskon pada account receivable sejumlah 10.000 gitu. Nah, terus habis itu udah kan lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6 itu ada sebuah konfirmasi yang ternyata tidak dijawab gitu. Intinya kalau konfirmasi itu kan ada 2 ya. Konfirmasi itu ada positif sama konfirmasi negatif. Kalau konfirmasi positif itu baik dia sesuai atau tidak, maksudnya nilainya itu sesuai atau tidak, itu pasti ada jawaban gitu. Tapi kalau negatif itu tuh kalau ada kesalahan aja atau beda nilai aja dia baru dijawab gitu. Berarti kalau dia udah sesuai nilainya dia nggak akan dijawab. Nah di sini berarti kan dia konfirmasinya positif kan karena nggak ada jawaban kita harus melakukan alternatif lanjutan gitu. Nah prosedur alternatifnya karena nggak dijawab kita memeriksa penerimaan piutang yaitu disebut sebagai subsequent cash receive. Jadi kita melihat tuh dokumen si penerimaan kasnya itu ada nggak gitu untuk biasanya mengecek keberadaannya sih. Kalau
si piutang IMBB itu benar-benar ada atau enggak gitu. Karena nggak ada konfirmasi, kita alternatifnya subsequent cash receipt tadi. Nah, ternyata berdasarkan prosedur tersebut yang dilakukan di Oktober 2020 diperoleh data pembayaran dari IMBB 250.000. Nah, berarti kan di sini kan kita bisa mengecek dia itu eksis atau enggak gitu kan. Nah, terus habis itu ada keterangan lagi bahwa IMBB tidak mampu membayar lagi sisa hutangnya. Tadi kan hutangnya itu ada berapa nih? Dia nggak cuma 250 IMBB ya? IMBB. Nah, IMBB ini kan 310 kan, berarti kan masih ada 60.000 yang ternyata ada kesepakatan antara direksi dan PT Usaha Jaya untuk menghapuskan sisa tagihan sebesar 60.000. Nah, sebelum dihapuskan itu tuh normalnya harus dicadangkan dulu. Nah, di sini berarti kan kita si auditor itu melakukan temuan lagi, harusnya ada jurnal tentang pencadangan AFDA. Nah, tapi kita lihat dulu apakah sebenarnya AFDA ini udah di jurnal apa belum gitu sama si perusahaan. Si klien kita ternyata udah ada yang dicadangkan sejumlah 25.000 piutang IMBB ini. Nah, berarti kan kurang 35.000 kan AFDA-nya. Sekarang kita catat dulu nih di di schedule utamanya ditemukan adanya penghapusan piutang IMBB sebesar 60.000, maka harus dilakukan penambahan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 35.000. Nah, berarti di sini kita langsung aja catat jurnalnya kan berarti BDE pada AFDA 35.000 gitu. Terus habis itu apalagi dilanjutin lagi ada kita tadi udah ya, ini udah, terus habis itu sekarang nomor 7. Ya kan, nomor 7 IMD, sekarang IMD. Jadi semuanya itu dilakuin konfirmasi yang lebih dari 100 juta tadi untuk mengecek apakah ini eksis, apakah ini itu udah dicatat, apakah ini itu akurat nilainya, apakah ada perbedaan. Nah, di situ tadi kita kan udah jabarin di sininya kan. Nah, terus habis itu oke, di nomor 7 ya, IMD menjawab konfirmasi dengan menyebutkan saldonya itu 520 dan IMK menjawab konfirmasi dengan saldo sebesar 560.700. Berarti kita lihat di IMK sama IMD. Jadi pokoknya intinya kalau kita ada konfirmasi di sini, kita cocokin lagi ke listingnya, apakah dia itu ada beda nilai atau enggak gitu. IMK tadi kan 623, terus habis itu IMD 520. Nah, di sini itu tadi IMK-nya benar ya, tapi yang saldo ini yang IMK menjawab konfirmasi 560.700 benar. IMK dulu ya. IMK, nah beda kan? Tapi di sini ada ini sih, ada ralat ya tadi itu. Kalau saldo untuk IMK sama IMD itu saldonya tertukar. Oke, ini udah dikonfirmasi sama Duskonya. Berarti kan kalau tertukar di sini IMK itu 520 kan. Nah ya, IMK itu 520 sesuai. Terus sama IMD-nya harusnya 560.700. Nah, di sini kan beda. IMD-nya harusnya di sini 623 gitu. Kan beda sama konfirmasi. Nah, di sini harusnya ada tindak lanjut gitu kan. Bentar, kita lanjut lagi. Terus habis itu berarti tadi itu ya IMD harus ada konfirmasi lagi ya yang 560.700 tadi. Terus habis itu IMK menjelaskan dalam jawaban konfirmasinya bahwa pembelian barang sebesar 62.300 baru sampai ke gudang IMK pada tanggal 2 Oktober 2020. Nah, di sini berarti kan concern-nya kita apa nih FOB-nya, karena FOB itu berkaitan dengan pengakuan penjualan, berarti kan pengakuan piutangnya juga berkaitan gitu kan. Nah, di sini kita lihat FOB-nya IMK mengangkut sendiri barang tersebut dari gudang PT Usaha Jaya. Nah, berarti di sini kan FOB-nya shipping point karena kendalinya atau tanggung jawabnya itu berada di pembelinya kayak gitu. Berarti kan oke, sesuai, berarti udah bisa diakuin kok gitu. Nah, terus habis itu karena persyaratan penjualan adalah persyaratan PW tidak bisa mengonfirmasi hal ini kepada manajer akuntansi karena pada saat mau ditanya yang bersangkutan sedang tidak di kantor. Nah, tadi
tentang perbedaan yang IMD tadi kan harus ada tindak lanjut. Itu di nomor 8, berdasarkan pemeriksaan penerimaan piutang setelah tanggal 30 September 2020, berarti kan udah lewat periode ya, itu ada data pembayaran IMK sebesar 56700 dan IMD 520. Nah, berarti kan ini tertukar ya ininya saldonya. Nah, berarti kan bisa kelihatan nih bahwa itu tuh kan pembayarannya lebih dari periode 30 September 2020. Berarti kan nggak berpengaruh ke pengakuan sebelumnya yang udah ada di sini. Berarti nggak ada temuan di sini. Oke, berarti di sini kita bisa jawab nomor 1 tadi kan. Kita udah kelengkapannya. Ada yang belum tercatat tadi. Yang poin 5 tadi kan harus ada apa itu konfirmasi, terus lakukan inquiry tadi kan, bahwa ternyata ada diskon yang belum tercatat gitu. Terus habis itu right and obligation, hak dan kewajibannya. Iya, memang piutang tersebut hak tagihnya perusahaan, karena setelah dilakukan konfirmasi ke semua kliennya, ke semua pihak customer-nya, ternyata emang benar-benar ada gitu. Nggak konfirmasi aja sih sebenarnya dilakukan tadi, kan ada inquiry, terus ada juga mengecek ininya, subsequent cash receive-nya, ternyata emang ada gitu kan. Terus habis itu kita ngecek tuh penilaian dan alokasinya, ada yang nggak sesuai alokasi kan tadi, klasifikasinya salah, berarti kan itu nyangkut juga ke akurasinya, karena nilainya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang diklasifikasikan tadi itu. Terus habis itu cut off, pisah batasnya. Oh iya, tadi itu yang diakuin di benar-benar emang periode di 30 yang berakhir 30 September 2020. Terus habis itu detail tie-in-nya. Detail tie-in kan berkaitan dengan apakah si piutang itu itemnya sesuai dengan general ledger-nya. Ternyata iya sesuai dengan general ledger-nya, tapi kan ada yang tidak sesuai tadi, ada yang salah catat juga kan. Bukan salah catat sih, salah klasifikasi. Terus ada yang kurang catat gitu kan. Itu di detail tie-in. Terus habis itu realizable value-nya, apakah si piutang usahanya itu disajikan secara cash realizable value. Nah, iya, karena piutang usahanya itu disajikan juga bersamaan AFDA-nya. Jadi piutang usahanya dikurangin AFDA itu adalah yang bisa terrealisasi, yang bisa tertagih gitu kan. Karena AFDA kan biasanya tentang pencadangan kerugiannya kan, kerugian yang tak tertagih. Nah, terus habis itu eksisnya, keberadaannya, apakah benar-benar ada? Tadi kan kita juga melakukan konfirmasi juga kan, karena ternyata benar piutang ini tuh ada gitu dan bisa ditagih, hak tagihnya juga ada. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau yang di sini itu maksudnya nyebutin aja apa yang udah dilakuin tadi sama itu tuh berkaitan dengan apa gitu. Tapi kalau mau dijabarin, kalian bisa lihat ini juga. Kalau eksisten tadi keberadaannya, memastikan piutang usaha telah tercatat penjelasannya. Terus habis itu prosedur apa yang udah dilakuin tadi, konfirmasi, completeness, valuation. Jadi kalau completeness tadi memastikan apakah udah tercatat semua. Tadi kan kita ngecek tuh konfirmasi juga kan ke customer. Terus habis itu nota debitnya ternyata ada yang belum tercatat, nota kreditnya belum tercatat tadi. Kalau tadi nota kredit ya. Terus habis itu juga ngelakuin konfirmasi sama inquiry, baru bisa terlihat bahwa oh iya ada yang belum tercatat gitu kan. Terus habis itu valuation dan ini bisa dibaca sendiri sih guys, kayak sebenarnya ini